Oke, udah muncul Rafdan. Sudah, Mister. Oke, Rafdan fakultas apa? Saya dari FTSL, Mister. Fakultas Teknik FTSL, Sipil dan oke. Lingkungan. Oke, kita mau bahas soal pretest 2025 ya. Ya, Oke, kita kita akan coba bahas ya. Nah, ini judulnya adalah pretest 2025. Oke, nah kita coba lihat soalnya. Oke, soal pertama itu ini ya. Oke, nah coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Jadi ada sebuah mobil bergerak dengan laju yang berubah terhadap waktu dengan fungsi V sama dengan V ditambah Q kali T, di mana V itu dalam meter per second dan T dalam second. Kita mau tahu satuan untuk V sama Q apa? Nah, ini nama materinya adalah analisa dimensi. Jadi kita mencocokkan dimensinya. Jadi, yang namanya analisa dimensi itu sederhananya gini. Dimensi dari besaran yang sebelah kiri harus sama dengan dimensi besaran sebelah kanan. Karena suatu besaran hanya bisa dijumlahkan kalau satuannya sama. Nah, di sini kita tahu V-nya itu meter per second kan? Ya, berarti dimensi sebelah kirinya adalah meter per second. Maka pasti ini kan P ditambah QT kan? Berarti si P juga harus memiliki satuan meter per second. Dan Q kali T juga harus punya satuan meter per second. Berarti kita udah tahu P-nya itu adalah meter per second. Dengan tahu P aja, Rafdan udah bisa mereduksi jawaban A salah, jawaban B salah, jawaban D salah, jawaban E salah. Ya udah, C. Gampang ya? Jadi nggak harus kita tahu semuanya. Jadi kalau jawabannya pilihannya adalah PG, kita coba optimalin waktunya. Jadi kalau dengan satu informasi aja udah cukup untuk menjawab soal, ya udah. Ngapain kita jawab yang lainnya? Kalau mau jawab boleh juga sih. Berarti apa? Q dikali T satuannya juga harus meter per second, gitu kan ya? Nah, Q, ya, T itu kan second kan? Betul ya? Meter ya. per second. Berarti kalau gitu Q-nya adalah meter per second kuadrat. Sama kan? Gampang ya? Ini Baik. namanya analisa dimensi. Jadi kita mencocokkan dimensi yang sebelah kiri dengan dimensi sebelah kanan. Gampang ini ya? Gampang. Kita coba nomor duanya, Rafdan. Rafdan dari mana? Asal SMA-nya atau daerahnya? Saya dari Semarang, Mister. Saya dari SMA Semarang. Negeri Oke. Negeri SMA 3. berapa? SMA 5. Oh, SMA 5. Oke. Kita coba nomor dua ya. Nomor Baik. dua. Nah, kalau tadi kan nomor satu kan tentang analisa dimensi. Nomor dua itu babnya adalah, kalau kita baca sih, jelas di sini terlihat vektor ya nggak sih? Di nomor dua Ya, itu materinya adalah vektor. Jadi kita dikasih tahu kalau besarnya vektor A, jadi A mutlak itu adalah 20. Dan besarnya vektor B, B mutlak itu adalah 25. Yang mau dicari adalah nilai besarnya dari vektor A ditambah vektor B. Nah, ini mana nih yang mungkin dari jawaban? Oke, masih ingat nggak zaman SMA? Kalau kita mau cari nilai dari vektor penjumlahan, kan rumusnya gini ya, aturan kosinus kan. Akar dari ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A dikali B dikali cos theta. Pernah lihat kan? Pernah ya? Ya. Nah, karena A sama B udah fix nilainya, berarti yang bisa kita otak-atik adalah
cos theta. Rafdan tahu dong, cos theta paling maksimum. Cos itu nilainya berapa, Rafdan? Cos itu paling maksimum. Nilainya berapa? Nilai cos paling besar berapa deh? Berarti satu ya. Satu, betul. Nggak ada nilai cos yang lebih dari satu. Kapan itu terjadi, Rafdan? Kapan tetanya yang menghasilkan cosnya satu? Waktu Tetanya eh nol berarti ini derajat. ya 0 derajat. Gimana sih gambar vektor yang nol derajat? Kayak gini kan. Ini vektor A. Kalau nol derajat artinya kan sejajar ya nggak sih? Vektor B-nya Iya. gini kan. Iya nggak? Berarti kita tahu karena sama-sama ke kanan, nilai maksimumnya adalah 20 ditambah 25. Jadi nggak mungkin dia bisa lebih dari 45. Artinya ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Berarti dengan modal tahu nilai maksimum cost, Rafdan udah tahu jawabannya antara A, B, atau C. Kalau Rafdan mau nembak juga masih lumayan ya, karena 1/3 kan lumayan besar ya peluangnya. Tapi kan kalau kayak gini kan gampang ya. Kalau Rafdan udah tahu nilai batasnya maksimumnya, ya udah kita cut off lagi di batas minimum. Rafdan tahu nggak nilai cost paling kecilnya itu berapa? eh Nol ya berarti. Emang nggak ada cost minus? Ada ya. Ada dong, -1. Ya nggak sih? Ya. Cost ada yang minus kan? Ada Iya. dong. Kapan? Kapan Ketika petanya ketika nilai costnya -1, Rafdan? eh 90 derajat ya. Kacau, itu nol. 180 derajat. Itu kayak gimana gambarnya, Rafdan? Berarti kan kalau 180 gini kan? Ini A, 180 derajat kan gini kan? Berarti B-nya itu ke kiri, ya nggak sih? Betul, Rafdan? Betul. Gini kan? Eh, Mohon maaf nih, Sir. Sinyalnya agak ini. Nggak apa? Halo, Sinyalnya halo. lagi agak error. Boleh Kenapa, diulang. kenapa, kenapa, Rafdan? Tadi Kenapa? nggak kedengaran Sir, karena Oh, nggak kedengeran. sinyalnya Sekarang udah putus. kedengeran. Ya udah. Oke, tahu kan? Dia kayak gini kan? Bener nggak? Betul. Ya. Berarti kan kita tahu nilai paling kecilnya adalah ke kanannya 20, karena dia ke kiri berarti minus 25. Gitu ya, betul? Kita Ya. mutlakin. Berarti nilai paling kecilnya adalah 5. Artinya tidak mungkin dia bernilai 0, tidak mungkin dia bernilai 3. Yang paling mungkin adalah antara 45 sampai 5 adalah 12. Paham, Rafdan? Ngerti gak? Ya. Paham, Sir. Ngerti? Bisa ya, dimengerti ya? Kalau ada yang nggak Ya. ngerti, langsung bilang aja Rafdan. Nggak perlu malu-malu ya. Karena ya namanya belajar. Ya kadang kalau ada yang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Ya kita akan bahas. Oke? Jadi jangan malu-malu. Oh ini nggak ngerti saya dulu di SMA lupa. Nggak apa-apa. Ya namanya juga belajar. Yang penting waktu nanti mau ujian, kita udah siap. Itu aja sebenarnya. Jadi target kita tuh sebenarnya ujian. Ujian tuh sebenarnya lebih ke, kan kalau pretest mah lebih bukan, nggak apa ya, nggak terlalu signifikan. Yang signifikan kan ujian akhir ya, ujian semesteran gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan Ya. karena masih pretest sebenarnya masih gampang ya, masih nggak terlalu susah. Nanti kalau waktu kita belajar buat persiapan kuliah, pokoknya selama kita belajar nggak ngerti tanyain aja. Tapi nanti kalau udah mau ujian kita sudah siap. Jadi kita tuh nanya apapun yang nggak ngerti sebelum ujian. Tapi kalau setelah pas satu ujian kita sudah ngerti. Oke, nomor 3 masih berkaitan sama vektor. Udah dibaca? Baca dulu deh, 1 menit. Udah dibaca. Baik. Udah. Jadi ini ada 3 buah vektor yang saling terhubungkan. Vektor pertama Ya. adalah vektor yang hijau deh. Lihat kepalanya di mana? Kepalanya di sini, betul?
betul. Vektor kedua adalah vektor yang biru. Lihat kepalanya, kepalanya di sini. Oke. Vektor ketiga adalah vektor yang merah. Lihat kepalanya, kepalanya itu di sini. Oke. Nah, Rafdan. Kalau Rafdan ketemu suatu suatu bangun apa yang namanya? Bangun tuh kayak segitiga, segi empat, segi lima, segi enam gitu ya, yang berupa Ya, vektor. Perhatikan tanda panahnya. Oke. Tanda panah yang nyambung itu artinya yang berlanjut gitu. Jadi kepalanya nyambung sama buntutnya, itu pasti adalah penjumlahan. Coba lihat Rafdan, mana yang nyambung ini? V1 dan sama V3, bener V3. gak? Betul. Ya, Nah, yang tidak nyambung, yang menghubungkan buntut sama buntut, kepala sama kepala, itu adalah hasil. Paham? Jadi dari gambar ini, ah, sama seperti ini. Yang diminta V3 kan? Tinggal kita balik. Berarti V3 itu adalah V2 dikurangin V1. Gampang kan, Rafdan? Mana jawabannya yang benar? Charlie. ya. Paham? Ngerti? Paham, Mister. Oke, jadi pretest tuh jauh banget sama level ujian. Oke, jadi jangan pretest tuh cuman kayak mau ngetes aja. Secara konsep kita udah ngerti belum konsep dasarnya ya. Kalau di ujian nggak akan segampang ini. Oke, jadi kita ini tuh sepertinya lebih ke ngetes pengetahuan dasar eh, SMA-nya doang sih. Oke, nomor 4 Rafdan. Ini berarti udah di Nangor Rafdan ya? Sudah, Mister. Oke, sip. Kos di mana Rafdan? Ini masih stay di apartemennya saudara sih, Mister. Emang dia udah Oh, ke Ganesha. tapi udah dapat kosannya. Sudah, Mister. Oke, sip. Kita coba ya. Nah, tadi kan nomor 2 sama nomor 3 itu vektor. Nomor 4 kalau kita baca ini adalah kinematika. Rafdan inget nggak? Kinematika itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang gerak benda. Oke? Sama sekali dia tidak peduli kenapa gerakannya. Oke? Jadi kinematika tuh nggak peduli gerak kenapa. Dia hanya peduli geraknya gimana. Nah, kinematika ini kan lagi belajar namanya gerak lurus. Gerak lurus ya. Gerak lurus tuh Ya. kalau di SMA disingkatnya GL. Gerak lurus. Gerak lurus ada berapa jenis yang Rafdan tahu? Ada GLB, Sip. Sama terus sama GLBB. GLBB 2 ya. Kalau Ya, di SMA 2, betul. Tapi nanti kalau kita udah buat persiapan kuliah, ada yang ketiga Rafdan. Namanya adalah GLTB. Oke? GLB ciri-cirinya kecepatannya konstan. Konstan, tapi berarti percepatannya nol. GLBB ciri utamanya kecepatannya itu merupakan fungsi. Artinya V-nya beda-beda tiap waktu. Tapi percepatannya konstan. Konstan itu angka. Nanti kalau di kuliah kita belajar GLTB. Yaitu apa? Kecepatannya merupakan fungsi waktu dan percepatannya juga merupakan fungsi waktu. Oke? Nah, itu dulu yang harus dipelajarin di kinematika gerak lurus. Nah, apabila kasus yang kita hadapi itu adalah kasus GLB atau GLBB. Oke, syaratnya ini. Kalau GLB atau GLBB. Sesusah apapun soal kinematika, kalau dia cuma GLB atau GLBB, rumusnya cuma tiga. Rumus pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Rumus kedua itu adalah delta R atau kalau di SMA kan S ya. V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Rumus ketiga VT kuadrat sama dengan
V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sesusah apapun itu. Sekarang kita lihat soalnya ya. Dua buah mobil berjarak 150 kilometer satu sama lain dan bergerak saling mendekati. Mobil pertama bergerak dengan laju tetap. Berarti apa kalau tetap? GLB dengan kecepatan 60. Mobil kedua juga sama, laju tetap. GLB. Kecepatannya 40. Berarti mobil pertama ke kanan, mobil kedua ke kiri gitu ya. Pertanyaannya adalah, kedua mobil akan berpapasan kapan? Oke. Kita coba tulisin dulu ya. Mobil A sama oh kita gambarin dulu biar biar gampang, biar kebayang. Kan mereka terpisah sejauh 150 kilometer. Ini ada mobil A. Mobil A dia bergerak dengan kecepatan VA dan mobil B dia bergerak dengan kecepatan VB. Kita lihat, berarti ini jaraknya adalah berapa? 150 ya? 150. Ya. 150 kilometer. Nah, sekarang coba kita tuliskan informasinya. Berarti mobil A itu, boleh nggak saya bilang, letaknya di 0, mobil B letaknya di 150. Boleh kan ya? Berarti Boleh. posisi mobil A awalnya itu di 0. Kecepatan mobil A itu 60 tadi ya? Betul ya? Kilometer Iya. per jam. Dan dia bilang laju tetap, berarti percepatannya 0. Gitu ya? Mobil B, posisi awalnya di 150 kilometer. Kecepatan mobil B, berapa awalnya? 40. Tapi kan ke kiri ya. Maka kita nulisnya minus 40. Karena dia ke arah kiri. Kilometer per jam. Percepatannya juga 0. Nah, soalnya minta apa sih? Kapan mereka berpapasan, ya nggak sih? Berpapasan tuh Iya. bertemu kan sama aja. Berpapasan atau bertemu. Nah, Rafdan tahu nggak syaratnya apa sih? Syarat dua buah benda itu berpapasan atau bertemu. Tahu syaratnya apa? Syaratnya itu adalah ini. Posisi dan waktunya harus sama. Posisi ya Rafdan, bukan jarak. Posisi itu X-nya. Jarak itu delta X-nya. Paham ya? Jadi kalau dia maunya Ya. bertemu, berarti apa? Posisi dari mobil A harus sama dong dengan posisi dari mobil B. Posisi bisa kita cari pakai rumus kedua. Ini kan delta R kan sama aja kayak delta X kan? Berarti posisi itu adalah posisi mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Ini posisi mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Karena keduanya itu geraknya GLB, maka tidak punya percepatan. Posisi awalnya 0 kan, di A. Kita punya ini 60, dikali delta T-nya kita nggak tahu. Posisi awalnya di 150, ditambah minus 40 delta T. Kita pindah ruas, jadinya 100. Delta T sama dengan 150. Berarti delta T-nya 1,5 jam setelah mereka bergerak. Maka dapat disimpulkan jawabannya adalah delta. Ngerti, Rafdan? Oke. Ngerti bisa. Gampang ya? Oke, kalau nggak salah nomor selanjutnya masih kinematika. Kalau nggak salah ya, kita coba. Oke, oke baca dulu Rafdan, 1 menit. Baik. Ini. Dua buah gaya bekerja pada sebuah kotak bermasa 5 kilo. Gaya pertama sebesar 6 ke arah utara,
Gaya kedua 8 sebesar ke arah. 8 ke arah barat. Maka besar percepatan yang dialami oleh kotak tersebut adalah, nah kalau dia sudah menyinggung tentang gaya, berarti materi kita masuk ke materi yang namanya dinamika. Oke, bentar ya. Bentar ya, ada WA bentar ya. Baik. Oke. Nah, oke. Kita lihat, kita gambarin dulu arah mata angin. Takutnya kita lupa arah mata angin. Karena kalau kita lupa arah mata anginnya ya susah ya. Oke, kayak gini kan ya. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat gitu ya. Oke, ada sebuah benda. Oke, di sini bekerja dua buah gaya. Gaya pertama 6 tapi ke arah utara. Taruh di ke atas ya. F1 gitu ya. Oke. Terus gaya kedua 8 tapi ke arah barat. Berarti ke kiri ya. Gini ya. F2. Yang diminta adalah percepatannya. Percepatan akibat kedua gaya itu. Gitu ya. Oke, bentar ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kita kan tahu ya. Newton kedua ya. Sigma F sama dengan apa? M dikali A. Bener nggak? Nah, Berarti kita punya apa? F1 ditambah F2 sama dengan M dikali. Oke. F1-nya berapa? 6 ya. Tapi ke arah atas. Berarti 6I. F2-nya 8 tapi ke arah kiri. Berarti min 8. Salah ini J ya. J min 8I. Masanya berapa? 5 dikali A. Maka yang kita dapetin adalah A vektornya. Yaitu 1/5 dikali 6I min 8J. Tapi yang diminta itu adalah apa? Besarnya kan? Besar dari besar dari percepatannya kan? Gitu ya. Oke, ya udah. Kalau kita mau cari besar, ingat nggak? Gimana caranya mencari besar sebuah vektor? Mencari besar sebuah vektor, tinggal kita kuadratin aja. Gitu ya. Kita kuadratin si komponennya. Bentar, bentar ya. oke. Oke, kita kuadratin si komponennya. Nah, oke, kita kuadratin si komponennya. Berarti komponennya berapa? 6/5. Betul ya? Kuadrat ditambah min 8/5 kuadrat. Udah. Berarti sama dengan 36/25 ditambah 64/25. Berarti sama dengan berapa ini? 100/25. Yaitu 4 jadinya 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2. Paham? Paham? Rafdan paham? Ya, paham ya. Oke. Apa kan? Ini kan basic banget ya. Saya yakin di SMA-nya pasti sudah pernah mengerjakan soal gaya yang susahnya minta ampun. Kayak misalkan benda-benda bertumpuk. Pernah kan ya pasti di SMA ya? Benda-benda yang Ya, kayak gimana. Ini kan kalau di pretest ini bukan itu yang kita uji. Tapi yang kita uji adalah konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya udah paham belum?
Kalau kata saya udah paham, udah deh. Karena nanti soal-soalnya emang akan sesusah itu, tapi nanti itu buat soal ujian. Ini bukan buat ujian. Oke, baca dulu Rafdan 1 menit. Baik, Udah dibaca? sudah bisa. Oke. Jadi si siapa ini si Budi, dia mendorong si Peti dengan gaya 10 Newton. Tapi cara dia mendorongnya beda-beda. Ada yang didorong ke kanan, didorong miring, sama didorong ke atas. Gitu ya. Kita disuruh Ya, minta mengurutkan gaya normal, normal force-nya. Dari yang mana? Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dinamika itu kan sebenarnya intinya, inti paling basic dinamika adalah membuat diagram gaya. Maka langkah kalau kita buat diagram gayanya udah betul, harusnya betul. Ada apa aja di benda satu? Ada mg sama ada normal. Betul ya? Gini doang kan? Sama ada f ya, sih. F. Di benda dua ada mg sama ada normal. Nah, karena f-nya miring, f-nya kita urai kan? Ada f arah ke x sama ada f arah ke y. Gitu ya. Oke. Di sini ada mg sama ada gaya normal. Oke. Nah, kalau kita asumsikan ini tidak bergerak arah sumbu Y, berarti kan sigma FY-nya nol ya. Sigma FY-nya nol. Berarti di benda satu apa? Normal dikurangin mg sama dengan nol. Berarti gaya normalnya itu adalah mg. Kalau di benda dua, sigma FY-nya nol, berarti apa? Normal ditambah FY dikurangin mg sama dengan nol, berarti normalnya adalah mg dikurangin fy. Kalau di sini berarti apa? Sigma fy sama dengan nol, berarti ada apa aja? Normal ditambah f dikurangin mg sama dengan nol. Berarti normalnya sama dengan mg dikurang f. Nah, kita udah dapet semua nilai normalnya di tiap gambar. Oke, lihat di sini. Dari informasi ini diketahuan kan, semuanya ada mg-nya, betul? betul. Gambar satu mg-nya dikurang nol, nggak ada kurangannya kan? Gambar dua mg normalnya mg dikurang sesuatu namanya fy. Gambar tiga mg dikurangin f kan ya? Dari sini ketahuan dong, siapa yang paling besar? Satu kan? Bener nggak? Iya, Berarti kita udah tahu ini salah, ini salah, ini salah. Udah. Berarti tanpa kita ngitung, tanpa kita tahu urutannya, kita cuma tahu yang paling besar adalah benda satu karena MG doang. Kita tinggal punya dua jawaban alternatifnya. Lah kalau tinggal dua mah ya sebenarnya nembak juga masih bisa sih, ya kan? Karena ada 50-50 kan. Nah, sekarang kita iya. lihat kan berarti kan satu udah paling besar nih, tinggal lihat yang paling kecil kan. Sini bedanya kan cuma di sini. Yang satu ini dikurangin FY, yang satu lagi dikurangin F. Pengurangnya kita lihat gedean mana. Menurut Rafdan, FY dan F. Lebih besar mana? Yang FY, Lebih besar mana? yang FY. Kenapa FY lebih besar daripada F? Karena ada pengalinya. Oke, kita misalkan saja ini sudutnya theta, boleh ya? Oke, Berarti Fx itu adalah F cos, betul? Sedangkan betul. Fy itu adalah F sin, betul? Berarti kita bisa tahu Fy itu sebenarnya adalah F sin, betul? Nah, sekarang saya mau lagi nih. F sin theta sama F menurut Rafdan, gedean mana? Em, Gedean mana yo? Kan tadi F itu F sin theta kan? Betul? ya, F itu F.
F sin theta sama F menurut Rafdan gedean mana? Gedean mana Rafdan? Hmm. Gedean F berarti. Lah iya, kan kita tahu sin theta itu paling besar satu Rafdan. Nggak Iya. ada nilai sin yang lebih dari satu. Dan itu terjadi kapan? Kalau tetanya nol. Nah ini terlihat tetanya nggak nol kan? Berarti kesimpulannya FY lebih kecil daripada F. Oke, sepakat ya? Oke, sepakat. FY-nya lebih kecil daripada F. Berarti kalau FY lebih kecil daripada F, normal yang besar, normal 2 apa normal 3? Yang paling yang paling yang lebih besar. Normal 2 apa normal Yang 3? Kalau FY-nya lebih kecil daripada F. yang normal 3 berarti. Lihat dong. FY itu kan pengurang. Sesuatu dikurang kecil hasilnya besar. Ya nggak deh? Oh iya deh. Nah, karena normal itu sesuatu dikurang dikurang ini kan? Karena yang Iya. pengurang FV-nya kecil, berarti ini pasti lebih besar dong daripada ini. Berarti kita tahu yang paling kecil adalah si 3. Udah. Gampang kan? Ngerti? Nanti misal. Paham ya? Kalau nggak ngerti, tanyain aja. Jangan diem-diem. Oke? Ini nomor berapa ini? Nomor 6. Sekarang masuk ke nomor 7 ya, Rafdan. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat soal-soalnya itu lebih banyak ke konsep, Rafdan. Kayak menginterpretasi gambar tadi. Sekarang menginterpretasi dari grafik. Jadi emang karena emang tujuannya bukan untuk ngitung sebenarnya, lebih ke kita udah paham belum sih konsep dasarnya. Itu dulu sebenarnya. Kalau kita udah paham, ya ngitung itu masalah nanti ya nggak sih? Yang hitung kan ntar ya itu udah masalah beda cerita kalau kita salah hitung. Tapi kalau kita salah konsep, nah itu bahaya. Oke, Raf dan baca dulu 1 menit. Rafdan FTSL-nya kelas biasa apa kelas inter Rafdan? Saya kelas reguler misal. Reguler ya. Oke, soalnya kan Iya. dulu ada kelas inter nggak tahu. Sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya masih ada di inter. Udah dibaca? Iya masih ada. Sudah. Udah? Oke. Kalau kita baca sekilas dari soalnya, ini materinya namanya apa yo? Work dan energy. Ini bab tiganya. Work tuh usaha. Work dan energy. Nah, lihat Rafdan. Rafdan dikasihnya apa sih Rafdan? Dikasih grafik. Betul. Grafik Betul. apa yang dikasih sama Rafdan? Dikasih soal work terhadap velocity. Betul nggak? Betul. Oke. Ada informasi apa? Informasinya adalah otak awalnya diam. Terus didorong dengan gaya konstan sehingga bergerak. Gitu kan ya? Pertanyaannya adalah kalau kita plot antara work sama V, grafiknya bakal seperti apa? Nah, Rafdan, kalau Rafdan ketemu soal tentang grafik, perhatikan betul-betul grafik itu sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Oke? Kalau udah tahu sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, maka Rafdan cari hubungan antara X sama Y. Di sini X-nya V kan, Y-nya work, betul ya? Berarti kita cari Betul. work dan V. Nah, Rafdan masih ingat nggak apa rumusan yang menghubungkan antara work dengan velocity? Ada, ingat nggak? Ingat misal. Apa? Yang setengah MV kuadrat itu bukan ya? Nah, apa penghubung antara work dengan velocity adalah ini sebenarnya. Work itu sama dengan delta energi kinetik. Ini namanya hubungan antara work sama energi. Yang namanya delta berarti apa? Energi kinetik final dikurangin energi kinetik inisial. Karena di soal dia bilang awalnya diam kan ya, betul? Ininya nol dong, ya nggak sih? Maka kita punya Iya. hubungannya adalah work sama dengan energi kinetik finalnya.
EK final. EK sendiri apa? Setengah M V kuadrat. Betul. Nah, Ya, lihat nih udah ada hubungannya. Word sama V, betul? Lihat, iya, hubungannya apa? Lihat, pangkatnya sama nggak? Beda kan? beda. Pangkatnya ini kuadratik kan? Iya nggak sih? Berarti dia seperti grafik kuadrat. Grafik kuadrat yang mana, ayo? Mana grafik kuadratik? Yang mana? Yang nomor berapa, Rafdan? Yang empat ya Mas, ya? Benar. Iya, gampang kan? Yang pertama kan linear, yang kedua ada linear baru naik. Yang ketiga Iya, linear baru ada konstan. Yang keempat kan kuadratik. Yang kelima juga kuadratik sih, tapi dia kebuka ke bawah kan? Bener nggak? iya, Lah, kan nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Jelas-jelas di depan V itu adalah massa, ya nggak sih? iya, Kalau dia kebukanya ke sini, gini, ini tuh berarti ininya minus. Lah, mana mungkin massa minusnya nggak sih? Massa pasti iya. plus kan? Karena massa itu selalu plus, maka gambarnya buka ke atas. Loh ini kok belum? Lah ini kan belum belum jadi. Kalau kita lanjutin gini, iya nggak sih? Benar nggak? Iya. Paham? Paham Berarti itu. Rafdan? Oke. Nomor selanjutnya, nomor 8 Rafdan. Nah kan, bener kan kebanyakan analisa grafik ya Rafdan ya? Jadi nggak banyak Iya, hitungan sebenarnya. Banyaknya itu lebih ke analisa grafiknya. Jadi kalau kita grafiknya udah, konsepnya udah paham, ini tuh gampang Rafdan. Masalahnya adalah di SMA itu lebih ditekankan ngitungnya kan ya, ya nggak sih? Kalau di SMA iya, kebanyakan, yang penting bisa ngitung. Konsep nggak begitu dipentingin. Nah, kalau di kuliah dibalik, Rafdan. Konsep dulu, hitungan nanti. Ngitungnya salah, pasti ada nilainya gede. Dibanding konsepnya salah, hitungannya betul, nah itu malah dipertanyakan. Karena kan ntar soal kita kan esai kan. Kalau esai itu benar-benar kelihatan Raf dan mana yang hafal rumus doang, mana yang paham konsep. Kalau kita paham konsep, rumus itu kadang suka aneh sendiri, tapi masuk akal. Masih bisa dibenerin. Tapi kalau yang hafal rumus doang, konsepnya nggak begitu dikuatin, tahu-tahu dapat angka, lah ini malah dipertanyakan nanti. Oke, Rafdan, baca dulu Rafdan, 1 menit. iya. Oke, sudah bisa. Sudah dibaca? Oke, kita baca bareng-bareng sekarang ya. Ini kasusnya apa, Rafdan? Kasusnya adalah bola dipegang di ketinggian H, terus dilepaskan. Dilepaskan itu artinya tanpa peran awal kan ya? Tuh? Iya, Oke. Terus dia jatuh ke lantai. Anggaplah udara diabaikan. Jadi kita anggap anginnya itu nggak ada atau sangat kecil. Jadi nggak mempengaruhi gerak benda. Nah, kita dikasih grafik. Grafiknya apa? Energi mekanik terhadap ketinggian. E terhadap Y. Paham? Paham kan? Jadi grafik, jadi kata saya paham. udah bilang tadi ya, kalau dikasih grafik, perhatikan sumbunya. Sumbu grafiknya E terhadap Y. E-nya itu EM. Karena dia E itu M kan? Di soal ini ya, Iya, betul? EM terhadap Y. Y itu tingginya. Nah, kita dikasih 5 grafik, Rafdan. Kita dikasih 5 grafik. Menurut Rafdan, mana grafik yang betul? eh, berarti yang lima sih Ustaz. Tuh, itu bisa kan? Kenapa, Rafdan? Karena energi mekanik, kalau kita abaikan gesekan, harusnya sama, ya nggak sih? Betul? Iya, Di setiap posisinya. Oke? Oh, oke. Sekarang saya mau bikin jadi susah. Kalau grafiknya, saya ganti. Grafiknya
energi potensial EP terhadap Y. Menurut Rafdan, kalau grafiknya EP terhadap Y, ini titik H ya. Ini nol, ini H ya. H itu tinggi maksimum kan? Oke. Menurut Rafdan, grafiknya seperti apa yo kalau EP terhadap Y? Em, Apa? Tahu nggak? Gimana Tahu? itu, Mister? Wah, katanya udah bilang. Kalau kita mau mencari grafik, perhatikan sumbunya. EP sama Y, betul? Betul. Rafdan tahu nggak rumus EP apa? M, G, H, M, G, Y. Bener nggak? Mm-mm. Lihat, Rafdan. EP sama Y. Pangkatnya sama nggak? Sama. Berarti linear, betul? Ya udah grafiknya. Linear. Ngerti, Rafdan? Oh, ngerti, Mister. Paham? Kayak gitu. Jadi, perhatikan sumbu X sama Y-nya kalau kita diminta untuk menganalisa grafik. Ngerti, Rafdan? Ngerti. Lanjut ya. Ini nomor berapa ya? Nomor 8. Kan nomor 9, Rafdan. Grafik lagi. Nah, lo. Jadi, banyak banget soal kalau saya lihat di soal ini kebanyakan tuh memahami konsep, bukan di Eh, hitungannya. ini, Yup. sorry, Mister, motong. Buat Ya. yang tadi, nomor 8, itu tuh kalau Hmm. misalkan di sumbu X sama Y, Y-nya kan udah ketahuan nih, E sama Y. Hmm. Terus kalau semisal em, nggak nggak ada keterangan kita bakal nyarinya energi mekanik, itu gimana cara kita tahu kalau itu energi mekanik ya? Karena di soal, wah nggak bisa dong kalau saya kalau di soal nggak dikasih tahu. Oh, berarti pasti dikasih tahu ya? Harus, karena ini apa kalau nggak ada keterangannya, Rafdan? Lah susah. Saya menebak-nebaknya. Ngerti, Rafdan? Oke. Karena ini kan grafik yang bikin soal ya. Grafiknya bikin Ya, soal kan. Berarti dia harus kasih tahu dong keterangan. Itu menunjukkan apa. Y itu menunjukkan apa. Gitu, Rafdan. Ngerti? oke. Ngerti, ngerti. Oke. Udah? Ada lagi tanyaan? Aman bisa. Oke. Nomor 9. Baca dulu, Rafdan. 1 menit. Oke, udah bisa. Sudah? Udah? Ya, sudah. Rafdan. Ini materi apa sih? Kalau kita lihat dari soalnya, ada kata-kata impuls, betul? Ini nama materinya adalah materi momentum dan impuls. Oke, Rafdan. Dia mau ngitung impuls ya, Rafdan, tuh. Betul. Rafdan inget nggak? Impuls itu rumusnya apa, Rafdan? Terus itu Ayo, lupa lagi. eh Apa yo? F min T ya? Apa? F min T. F min T. Apa itu F min T? F itu apa? Sorry. Nah kan, lupa. Oke, nggak apa. Kayak Iya, impuls itu rumusnya ada beberapa, Rafdan. Rumus yang paling basic, impuls itu adalah delta momentum. Atau sama aja massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan inisial. Oke? Rumus kedua, impuls adalah integral dari F terhadap waktu. Rumus ketiga impuls adalah luas area dari grafik F terhadap T. Rumus keempat impuls itu adalah gaya rata-rata dikali selang waktu. Lihat, yang diberikan apa, Rafdan? Grafik ya, betul? betul. Grafiknya apa? F terhadap T, betul? Maka kita bisa pakai Betul. rumus impuls yang ketiga, yaitu apa? Luas area yang diartirin. Berarti impulsnya berapa, Rafdan? Luasnya aja, ini kan segitiga ya? Setengah, Iya, alasnya berapa?
2, tingginya 4. Ya udah jawabannya 4. Gampang kan, Rafdan? Ngerti? Ngerti bisa. Oke. Jadi ini bukan masalah hitungannya. Hitungannya tuh gampang konsepnya. Itu. Lanjut ya. Nomor 10, Rafdan. Jadi soalnya tuh nggak susah, Rafdan. Tapi konsep pemikiran kita yang harus dibikin ngerti. Kalau konsepnya ngerti itu hitungan tuh teknis banget. Tapi kita kalau di ujian, teknis banget. Kita nggak bisa berharap, ya kalau hitungan salah, itu kalau di ujian masih dapat angkanya gede, asal konsepnya betul. Oke, Rafdan. Baca dulu, Rafdan, 1 menit. Oke, sudah bisa. Udah dibaca? Nah, ini Sudah. masih materi tentang momentum impuls. Tapi lebih ke yang namanya proses tumbukan. Betul ya? Tabrakan kan? Betul? Nah, Betul. kalau ada proses tumbukan, pasti yang pertama dibandingkan adalah momentumnya harus sama. Momentum sistem sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan momentum sistem setelah terjadinya tumbukan. Anggap aja ini masa satu ya, ini kecepatannya. Masa dua, awalnya diam. Berarti kan sebelum tumbukan yang bergerak hanya M1 ya nggak sih? Betul. Betul. Setelah tumbukan dia bilang nempel. Berarti kan masanya digabung ya kalau nempel. V aksen. Udah. Masa satu 4, ininya 3. Ininya berarti 4 ditambah 8. V aksen. Berarti 12 sama dengan 12 V aksen. Dapat dong V aksennya. Gampang kan? Gampang. Nomor selanjutnya Rafdan 11. Nah, 11 juga ini mah cuman konsep dasar aja. Gampang ini. Oke, Rafdan coba dibaca. Ini namanya konversi satuan, Rafdan. Ini namanya udah masuk ke rotasi. Dia punya satu putaran per menit. Mau diubah menjadi radian per sekon. Betul? Rafdan tahu Betul. nggak? Satu putaran itu berapa radian, Rafdan? Eh, 2 pi radian. 2 pi, betul. 1 menit berapa detik? 30, betul? 30, 60, ngaco. 60 sekon. Ya udah, berarti ini sama dengan pi dibagi 30, betul? Betul. Karena pi itu sekitar 3,14 dibagi 30, hasilnya sekitar 0,1 sekian ya nggak sih? Maka jawabannya B. Ngerti, Rafdan? Ngerti. Gampang kan? Nah, nomor 12. Nah, ini udah mulai dinamika rotasi nih. Nomor 12, Rafdan. Nanti ini udah saya record kan ya. Nanti Rafdan kalau mau lihat rekamannya ntar saya kasih link recordingnya ya. Nanti saya upload Oke. dulu, saya upload di YouTube biar gampang nge-recordnya. Rafdan coba baca dulu 1 menit, Rafdan. Baik. Udah dibaca? Sudah bisa. Oke. Dia cangkang. Cangkang itu apa? Kulit ya? Betul. Ya. Jadi dia jenisnya, bendanya adalah kulit bola. Kulit bola dengan massa 6 kilogram. Luas permukaan kan A ya. 4 pi dikali 10 pangkat min 2. Yang diminta apa? Inersia. Rafdan masih inget nggak?
rumus masih bisa momen inersia untuk kulit bola. Dan ingat nggak? untuk bola ya. Kulitnya tapi bukan yang pejal loh. Yang kulitnya doang. Ingat Oh, nggak? itu Lupa. yang Gimana? M MR kuadrat kan itu. Oh, ngaco. MR kuadrat itu kalau benda titik, Rafdan. Kalau Oh kulit iya, bola, itu inersianya adalah dua dua per per tiga ya. tiga M R kuadrat. Nah, Rafdan harus inget nih, ada beberapa bentuk yang sering banget harus dihafal. Yang pertama, batang. Batang itu berapa inersianya kalau di tengah? Yang kedua, cincin. Cincin juga berapa inersia di tengah? Yang ketiga tuh cakram. Cakram berapa? Cakram tuh apa sih? Cakram tuh kayak koin logam tuh cakram. Oke, jadi dia nggak bolong tengahnya. Berapa tuh kalau diputar di tengah? Yang keempat, tabung. Tapi tabung yang cangkang atau kulit. Kulit tabung berapa kalau di tengah? Yang kelima, tabung pejal. Yang keenam itu bola cangkang, kulit bola, sama yang ketujuh bola pejal. Nah, itu harus dihafal, Rafdan. Karena biasanya kalau bentuk-bentuknya sederhana kayak gitu, kita nggak dikasih inersianya. Tapi kita harusnya udah hafal. Paham? Oke, kita udah tahu inersianya 2 per 3 mr kuadrat. Loh, masalahnya R-nya belum ada, Rafdan. Tapi adanya A. Rafdan tahu nggak rumus dari luas permukaan bola? Apa rumus luas permukaan bola? Ya, 4 PR kuadrat. Iya, 4 pi R kuadrat. Dia bilang ini adalah 4 pi kali 10 pangkat min 2 ya. Coret dong 4 pi-nya. Berarti R kuadratnya sama dengan 10 pangkat min 2. Udah masukin. Inertianya berarti 2 per 3, masanya 6, R-nya 10 pangkat min 2. Maka jawabannya 4. Ngerti, Rafdan? Nanti misal. Paham? Paham ya? Pak, Oke, lanjut nomor 13, Rafdan. Konsep lagi, ya lah. Konsep tuh, kadang anak SMA tuh sangat lemah di konsep. Kayaknya dikasihnya soal-soal seperti konsep seperti ini. Oke, Rafdan, baca dulu soalnya 1 menit. Oke, 1 menit ya soalnya. udah bisa. Dah, Rafdan, roda berputar tanpa slip. Itu kalau di SMA nama lainnya adalah menggelinding. Menggelinding. Apa bedanya menggelinding? Apa bedanya gerak biasa dengan gerak menggelinding? Gerak menggelinding kan kayak ban mobil ya, kayak gini. Ya, Ban mobil tuh kan dia nggak cuman gerak doang, tapi juga muter ya nggak sih? Jadi gerak menggelinding itu adalah gabungan dari gerak rotasi dari bannya dan sambil muter sambil berjalan ya nggak sih? Benar nggak? ya, Berarti jawabannya adalah gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasinya. Ngerti? ya, nanti bisa. Oke, konsep banget. Lanjut, Rafdan, nomor 14, konsep lagi. Oke, nggak dihitung nih konsep lagi. Oke, ini. Tapi harusnya ini gampang sih. Karena cuma bilang tentang kesetimbangan statis. Oke, baca dulu, Rafdan, 1 menit. Udah bisa. Udah. Oke, jawabannya apa, Rafdan? Jawabannya yang C. Gampang kan? Tahu kan, Rafdan ya? Yang namanya kesetimbangan, itu bendanya nggak boleh gerak dan nggak boleh Ya, muter. Nah, yang pertama kan gerak, ya nggak sih? Yang kedua juga gerak, ya nggak sih? Ada percepatan di gerakan. Yang ketiga getar-getar bergerak kan? Yang keempat ya, bergerak. Udah. Yang namanya kesetimbangan tuh artinya dia setimbang, nggak boleh gerak, nggak boleh muter. Oke, lanjut ya. Nomor 15. 15, nah ini.
14, kita copy dulu. Oke, terus soalnya yang ini. Oke, ini juga konsep banget ini Rafdan. Grafik lagi ya nggak sih? Sering banget kan ngasih grafik karena kebanyakan anak SMA itu paham ngitungnya, tapi kalau dikasih dalam bentuk grafik, menganalisa grafik, mulai deh ngarang atau bingung. Oke, Rafdan, 1 menit baca dulu, Rafdan. Sampai E ya, sampai jawaban E bacanya. Jadi jangan cuman angkanya doang atau soalnya doang, tapi sampai jawaban E. Dah, Rafdan dibaca? Sudah bisa. Oke, nah, nah. Dan perhatikan, ini enak banget nih. Kenapa? Karena di awal dia ngasih tahu yang namanya hukum Hooke adalah F per A dikali E sama dengan E delta L per L nol. Oke, F itu adalah gaya, A adalah luas area yang ditekan, delta L adalah perubahan panjang, L nol adalah panjang mula-mula, dan E adalah modulus yang. Nah, dikasih grafik Rafdan. Lihat grafiknya apa Rafdan? F per A dan delta L per L nol. Betul? Betul. Jadi kan kita punya F per A itu sama dengan E dikali delta L per L nol. Betul ya? Gini kan? Iya. Lihat. Karena sumbu X-nya adalah F per A. Sumbu Y-nya F per A. Sumbu X-nya delta L per L nol kan? Betul. Betul. Lihat. Pangkatnya sama nggak, Rafdan? Sama kan? Um, Berarti dia kan bentuk grafik linear. Bener kan? Grafiknya linear kan? Betul? betul. Nah, kalau kita punya grafik linear, yang di depan sini, ini pasti adalah gradien. Tahu gradien? Tahu ya? Iya. Gradien tuh kemiringan garis. Berarti kemiringan dari garis material Z, material X, dan material Y itu menandakan gradiennya. Menandakan E-nya. Lihat deh, kemiringan garis merah, biru, sama hijau sama nggak? Beda. Beda. Mana yang paling miring? Yang paling miring berarti yang X. Oh, jadi gini, indikator miring itu adalah semakin mendekati tegak. Kayak kita naik gunung. Oh, Gunung yang hampir tegak, gunungnya miring namanya. Kalau gunung yang hampir landai, hampir datar, berarti itu dia nggak terlalu miring. Paham? oke. Paham. Berarti yang mana yang paling miring? Yang material Z. Berarti material Z pasti gradiennya paling besar. Udah, ini salah. X paling tinggi, ngaco. X paling rendah, betul. Y paling tinggi, ngaco. Y paling rendah, ngaco. Ngerti, Rafdan? Oke. Ngerti. Ustaz. Oke, gampang kan? Easy ya. Jadi konsep banget ini. Konsep banget. Jadi soalnya itu benar-benar melatih konsep. Nah ini nih, ini ke bawah konsep semua Rafdan. Nggak ada hitungannya. Semuanya konsep semua. Oke, nomor 17 Rafdan. Oke, baca dulu Rafdan. 1 menit. Sorry Mister, yang 16 tadi belum. 16? Oh iya, belum ya. Sorry, sorry, sorry. Ya. Kita lihat dulu. Ya tadi 16. 16 tuh ini ya. Oke. Bukan Ya. 16 juga nggak dihitung Rafdan. Konsep lagi. Jadi
Semuanya konsep nih ke bawah nih. Oke. Nah, kalau hanya bisa ngitung tapi konsepnya susah, nah itu susah ini. Baca dulu Rafdan 1 menit. Oke. Ya udah Mas. Oke. Nah, Rafdan, tahu ya bandul kan? Tahu ya? Bandul tuh kayak apa ya? Ya bandul, pendulum, bandul sama aja ya. Coba kita gambarkan dulu deh, pendulum atau bandul. Kan kayak gini ya. Oke, ini juga sama nih. Kalau kita cuman ngapalin rumus, wah susah ini materi ini. Oke, kayak gini ya. Betul ya? Oke, Ya, ini masanya M, panjangnya L. Nah, ini namanya kondisi setimbang. Ketika si siapa bandulnya nggak diapa-apain. Nah, kemudian bandulnya itu digantung terus disimpangin kan? Jadi kan disimpangin nih. Kita kasih simpangan. Kayak gini ya. Kita simpangin. Oh, ini kepanjangan. Bentar. Biar gambarnya bagus. Bayanginnya. Ini juga ada tadi materi. Jadi sebenarnya materi pretest itu sebenarnya adalah materi fisika dasar semester 1. Mekanika, apalagi sih? Oscilasi, gelombang, sama fluida kan ya. Bener ya? Kayaknya materi sebenarnya materi ya, buat belajar fisika dasar nanti. Nah, kemudian dilepas kan? Apa yang terjadi? Dia akan seperti ini. Betul. Nah, ya. dia mau nanya apa sih? Gaya pemulih. Rafdan tahu nggak gaya pemulih itu gaya apa sih Rafdan? Gaya Gaya pemulih itu gaya apa pemulih, yo? Apa? eh, gaya yang terjadi setelah eh, ini ya. Lo apa? Gaya pemulih itu adalah gaya yang selalu mengarah ke titik setimbang. Makanya waktu kasusnya Pegas, gaya pemulihnya gaya Pegas. Kenapa? Karena gaya Pegas selalu mengarah ke titik setimbang. Gitu, paham? Kita coba lihat ya. Ada gaya apa aja, Rafdan? Ada massa. Berarti ada apa kalau ada massa? Gravitasi. Ada mg, betul? Ya, Ada tali. Maka kalau tali ada apa? Tension, tegangan tali. Nah, karena dia bergeraknya itu kan lintasannya kan kayak lintasan lingkaran kan ya. Kalau lintasan lingkaran berarti apa? Harus ada sumbu X atau sumbu Y yang mengarah ke titik ke titik sini, ke titik apa? Ke titik putarnya. Berarti kan yang kita urai, berarti kalau kayak gitu, sumbu X-nya harus X atau Y terserah ya. X atau Y harus ke arah sini. Anggap aja X deh. Berarti Y-nya gini deh. Nah, ini sumbu Y-nya. Berarti, gue jelek, bentar ya. Nah, kita gambarnya harus ada bagus biar kebayang. Anggaplah gini lah ya. Oke, gini. Ini sumbu Y-nya. Berarti apa? Tension udah sesuai dengan sumbu kan? Karena dia ada sumbu Y kan? Berarti yang ngaco adalah si Mg. Kalau ini theta, ini juga theta. Kita urai nih. Ada yang ke sini, namanya Mg cos theta. Dan ada yang ke sini, namanya Mg sin theta. Berarti Raffi udah tahu dong, mana yang gaya pemulih di sini? Mana gaya pemulihnya? Yang mana Rafdan? yang MG Tadi apa Sinteta. itu gaya pemulih apa tadi? Gaya yang mengarah ke titik timbangan. Mana gaya yang mengarah ke titik timbang? Yang mana? Yang MG Sinteta. Iya, Mg sin theta. Lo tapi nggak ada pilihannya di sini Mg sin theta.
Berarti jawaban yang paling mendekati yang mana yo? Yang sama kayak MG Sindata. Berarti berarti yang D. Delta. Paham? Ngerti? Ya, paham Michelle. Oke, gampang kan? Konsep lagi. Kalau konsepnya benar, ininya pasti benar. Tapi kalau kita cuma hafal rumus, ah udah, pasti ngarang ini. Nah, 17 Rafdan. Udah ya, 17. Kalau ada yang nggak ngerti, bilang aja ya Rafdan ya. Biar saya jelasin lebih Oke, detail. Tapi sebenarnya sih, ini akan kita jelasin lebih detail waktu kita persiapan buat kuliah. Kalau program kuliah saya akan detailkan bener-bener detail. Dan saya akan pastikan harusnya konsepnya ngerti gitu loh. Kita oke, ujian soalnya akan terakhir kalau udah ngerti konsep. Karena kita akan fokus ke konsep. Oke, Rafdan, baca dulu 1 menit. oke, sudah bisa. Udah. Oke. Rafdan, lihat. Di sini apa? Senar. Senar gitar. Betul ya? Senar gitar. Ya, Dia kan gelombangnya transversal. Laju rambat gelombang. Oke. Rafdan masih inget nggak di SMA? Kecepatan rambat pada kasus senar gitar. Apa rumusnya? Tahu? Akar dari dari tension ya tension dibagi dibagi mu. Mu itu namanya rapat massa persatuan panjang. Mu dapat diganti jadi apa? Mu itu massa sekarang. perpanjang. Maka sama aja Ya, massa panjangnya naik ke atas. Gitu ya. ya, Mu juga dapat diganti. Jadi apa? Mu itu dapat diganti menjadi densitas dari bahan dikali luas area penampang. Oke. Paham? Udah ngerti? ya, udah ngerti. Oke, pilih. Jawabannya apa yang benar? Yang tidak mempengaruhi. Em, Apa yo? A, B, C, D, E. kalau luas permukaan itu mempengaruhi A. nggak sih? Lah ini ada A. Iya, Ini ada A. Emang A apa ini? Luas area. Ngerti, Raf, dan? iya. Jadi jawabannya apa? Berarti yang D ya, Apa? Delta, yang betul. D. A itu kan maksudnya rho-nya kan. Kalau Iya, B itu maksudnya mu kan. Ya nggak sih? Ini tension kan. iya, Ini A kan. Ini apa? Jumlah senar. Ngerti, Raf, dan? ngerti ngerti. Oke, lanjut ya. Nomor 18. 18. Aduh, ini ada dimensi lagi. Kita coba ya, bentar. Kita kena. Mana sih 18, 18, 18. Oh, malah nggak dapet. 18. Biar satu screen nggak dapet nih, satu screen. Tuh, ininya malah ganggu, bentar. Nah, nah, kalau misalkan nanti kalau kita buat belajar fisika, persiapan buat kuliah, eh, kalau saya sih lebih suka offline, kecuali saya lagi nggak bisa ya. Karena kalau offline tuh kelihatan Rafdan. Rafdan ngerti dan nggak ngerti. Kalau online kayak gini, susah lihatnya. Jadi kalau bisa sih, kalau ntar kita buat persiapan kuliah, kalau bisa offline, offline ya. Karena lebih enak gitu kalau offline. Kelihatan. Oke, Rafdan. Baca dulu 1 menit.
Oke, sudah bisa. Udah, ini itu mirip banget sama soal pertama ya nggak sih, Dafdan? Bener nggak? Iya, Karena dimensi kan? Oke, Dafdan kerjain. Bisa? 2 menit? Bisa? oke, Konsepnya oke, apa? Satuan dari yang ini harus sama dengan satuan yang ini. Betul ya? Oke? oke, Oke, coba kerjain. 2 menit. oke, sudah bisa. Nah, jawabannya apa? Jawabannya yang D, Delta. Oke, coba ya. V itu kan satuannya meter per second, betul? betul. Oke. Akar B-nya kita nggak tahu. Kalau rho berapa satuannya? Kilogram Per per meter pangkat volume, 3 ya? Betul. ya, meter. Oke. Saya jadi gini boleh nggak? Ntar. Ini kan sama aja meter second min 1 ya. Nah, jadi gini boleh? Beta B kilogram meter min 3 pangkat setengah. Gitu kan ya? Sama aja kan? Ya, Biar nggak ada pangkat setengah, kedua ruas kita kuadratin ya. Meter kuadrat second min 2. B kilogram meter min 3. Maka dapat satuannya B kilogram meter min 1 second min 2. Maka jawaban yang pas adalah delta. Oke, gampang ya. Lanjut, nomor 19. Konsep lagi. Nah kan, jadi dari mulai nomor berapa tuh konsep terus ya? Nomor 10 ya? 12 kayaknya. Dari nomor 12 nggak ada hitungannya. Konsep semua. Nah, oke. Rafdan, coba kerjakan. Oke, kita coba baca dulu ya. Oke, ini konsep yang namanya fluida. Oke, coba Rafdan baca dulu. 1 menit. baik. Oke, sudah bisa. Udah? 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 Jadi, Sudah. ini itu nama materinya adalah tekanan hidrostatis.
Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang diberikan oleh fluida ketika ada di dalam fluida. Apa rumusnya? Tekanan pada permukaan fluida ditambah rho fluida dikali gravitasi dikali H. H-nya itu bukan ketinggian, tapi kedalaman. Lihat, karena ini berada dalam satu wadah, tekanan permukaannya sama kan? Ya nggak sih? Karena Iya, permukaannya sama kan? Berarti kita bisa tahu apa? Tekanan hidrostatisnya sebanding sama rho fluida dikali G dikali H. Lihat, kedalaman dari C itu adalah segini, HC. Kedalaman A itu segini, HA. Kedalaman B itu segini, HB. Nah, cuman di soal dia bilang apa? Ada raksa. Karena raksa itu sangat berat, 13,6 kali massa jenis air, maka raksa pasti ada di dasar. Nah, pertanyaannya adalah urutkan tekanan hidrostatis mulai dari yang terkecil. Menurut Rafdan mana yang paling kecil? yang A, C, B, atau C? yang C bisa. C kan? Ya udah. Berarti kita tahu C paling kecil. Ini salah, ini salah, ini salah. Tuh. Dengan hanya modal tahu C itu paling kecil, kita udah mereduksi tiga. Sekarang menurut Rafdan, lebih besar H, lebih besar tekanan di A apa di B? Lebih besar B. Karena B ada raksanya kan. Raksa kan rho-nya besar ya. Maka jawabannya B harus di akhir. Jawabannya adalah E ya, betul? Ngerti? Nanti bisa. Oke. Nomor terakhir, Rafdan. Kalau nggak salah konsep juga sih. Nomor terakhirnya itu. Ya, konsep juga kan ya? Jadi dari nomor berapa kita ngejalan konsep itu? Nah, kita cek. Dari nomor 12 ya, udah konsep kan ya? Tiga Iya, belas ke sana udah konsep kan? Berartinya 7 po 7 7 7 malah ini ada banyak ya. 7 berapa lagi yang nggak dihitung? Coba kita hitung ya. Yang nggak ada hitungannya. Nomor satu 7 tambah satu 8. Tambah nomor 3 9. Terus nomor 6 10 7 11 12 12 soal loh Rafdan yang nggak ada hitungannya. Jadi benar-benar menekankan pada konsep. Jadi konsepnya harus benar-benar kuat kalau di pretest mah. Oke. Nah, nomor 20 juga tentang fluida juga. Kan bedanya kalau 19 kan fluidanya statis ya, nggak mengalir. Nomor 20 fluidanya mengalir. Namanya fluida dinamis. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, Rafdan. Baca dulu, Rafdan. 1 menit. oke, bisa. Oke, sudah bisa. Nah, oke, kita baca ya. Fluida Ya, ideal. Mengalir melalui pipa dengan seperti pada gambar. Luas area A1 sama A2, gedean A2.
Dan fluida itu mengalir dari kiri ke kanan. Artinya apa? Tekanan di A1 lebih besar daripada tekanan di A2. Karena kan fluida itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan. Nah, Iya. berdasarkan informasi itu, menurut Rafdan, mana jawaban yang sesuai konsepnya? A, B, C, D, E. Hmm, berarti yang Mana? yang B bisa. Yang B. Oke, yang udah pasti salah yang D kan. Orang di D kan soal bilang kanannya besaran di A ya. Ngapain nyebut lagi tekanan A sama kurang dari di B, oke? Nah, kita tahu pada kasus fluida mengalir dinamis ada yang namanya persamaan kontinuitas. Yang menyatakan bahwa apa? Debit aliran Q yang masuk harus sama dengan debit aliran Q yang keluar. Q itu tidak lain adalah luas area dikali kecepatan. Ya. Jadi luas area 2 dikali kecepatan 2. Ini namanya persamaan kontinuitas yang berlaku pada fluida yang mengalir. Makanya nih, kalau misalkan Rafdan pernah main air pakai selang, kalau selangnya itu kita tutup dikit pakai jempol, pasti airnya makin kenceng ya. Karena kita mengurangi Iya. luas area dari si ujung selangnya. Nah, kita kan tahu luas area 1 lebih kecil daripada luas area 2. Maka supaya dia setimbang, kecepatan aliran 1 harus lebih besar dong. Kalau lebih besar daripada V2 kan. Karena kalau Iya. sama-sama kecil, A dan V-nya pasti ya A itu makin kecil kan. Jadi kita tahu jawabannya adalah beta. Itu Rafdan. Gampang kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak Rafdan tentang jawaban dan yang untuk materi ini? Ada pertanyaan? Sebentar, Mas. Coba saya. Coba yo dipahami. Karena ini 20 soal, tapi 12 soalnya konsep. Cuman ada 8 soal aja yang hitungan. Berarti ini lebih ke 60% itu adalah konsep. Hitungannya tuh cuman iseng-iseng ngitung biasa aja, ngitung-ngitung apa? Ngitung-ngitungnya tuh udah bener atau enggak. Jadi lebih dinilai pada konsepnya. Oke, gimana ada pertanyaan nggak? Em, ini udah Cukup. cukup sih. Oke, karena emang ini nggak terlalu susah apa ngerjainnya. Karena lebih menekankan di konsep. Jadi kita harus kuatin di konsepnya. Oke, nanti untuk catatannya saya kirimkan lewat WA. Untuk rekamannya tunggu saya upload dulu ya. Nanti saya kirim linknya. Oke? Yuk, mari Oke. Rafdan.